Di balik kesibukan pasar Lomanis, seorang gadis sederhana bernama Sri hanya terlihat seperti penjual buah biasa. Namun, saat seorang polisi arogan menendangnya, rahasia besar terungkap. Sri ternyata seorang marinir yang sedang menyamar. Tapi apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Dan berapa besar bahaya yang harus ia hadapi demi keadilan? Pagi itu, matahari baru saja merangkak naik di atas atap-atap rumah kayu di sekitar pasar Lomanis. Sinar hangatnya memantul di genangan air sisa hujan semalam, membuat jalan-jalan sempit di dalam pasar berkilau seperti kaca. Aroma campuran dari kue-kue basah, kopi hitam yang baru diseduh, dan wangi buah-buahan segar memenuhi udara. Suara tawar-menawar, tawa para pedagang, serta teriakan menawarkan dagangan saling bertumpuk, menciptakan simfoni khas pasar tradisional yang penuh kehidupan. Di salah satu sudut pasar, tepat di bawah kanopi biru yang sudah mulai pudar warnanya, Sri duduk di bangku kayu kecil. Perempuan itu berusia sekitar 27 tahun, berkulit sawo matang dengan rambut hitam panjang yang diikat sederhana. Ia mengenakan blus katun putih yang bersih meski sederhana, dan celana kain coklat yang ujungnya sedikit terkena debu jalan. Di depannya, tersusun rapi keranjang-keranjang bambu berisi mangga harum manis, salak pondoh, dan jeruk yang kulitnya mengilap. Tangannya cekatan menata ulang buah-buah itu, memisahkan yang matang sempurna dari yang masih keras. Sesekali ia mengusap peluh di dahinya dengan punggung tangan, lalu tersenyum pada setiap pembeli yang menghampiri. Senyum itu tulus, hangat, seperti milik seseorang yang telah lama terbiasa menghadapi orang banyak tanpa mengeluh. Tidak ada yang istimewa di mata orang awam, Sri hanyalah salah satu dari ratusan pedagang yang mencari nafkah di pasar itu. Namun, ada sesuatu pada tatapan matanya. Meski ramah, sorot mata itu tajam, penuh kesadaran terhadap sekelilingnya. Setiap langkah orang yang lewat seolah terekam dalam benaknya. Ia tidak hanya menjual buah, ia mengamati, memperhatikan. Seperti seekor burung elang yang diam di dahan, tampak tenang tetapi siap terbang kapan saja. Buahnya manis, Bak? Tanya seorang ibu parubaya sambil menunjuk ke mangga yang paling kuning. Sri tersenyum, mengangguk. Manis sekali, Bu. Ini baru dipetik kemarin sore. Kalau ibu mau coba, silakan. Ia memotong sepotong kecil mangga dan memberikannya. Ibu itu mencicipi, wajahnya langsung berbinar. Wah, manisnya sampai ke hati. Saya ambil 3 kilo ya. Sri menimbang mangga, membungkusnya dengan kertas koran, dan menyerahkan sambil menerima uang pembayaran. Terima kasih, Bu. Semoga sehat selalu. Hari terus berjalan, dan pasar semakin ramai. Pedagang sayur di sebelah kiri Sri berteriak menawarkan diskon, penjual ayam di seberang sibuk menimbang daging, sementara anak-anak kecil berlari-larian di lorong sempit sambil tertawa. Sri tetap tenang di tengah keramaian itu, sesekali bercakap ringan dengan pembeli setia. Namun, di sela-sela aktivitas itu, matanya sempat mengikuti seorang pria tinggi berbaju preman yang berjalan cepat melewati lapaknya. Gerak tubuh pria itu kaku, langkahnya tegas, dan matanya bergerak cepat seperti sedang mencari seseorang. Sri memperhatikannya sekilas, lalu kembali fokus pada dagangannya, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi, jemarinya yang semula santai kini sedikit menegang. Sejak 2 minggu terakhir, Sri mulai menyadari ada beberapa wajah baru yang sering muncul di pasar. Mereka tidak seperti pembeli biasa. Tatapan mereka tajam, dan seringkali terlihat saling bertukar kode lewat gerakan kepala atau isyarat tangan. Sri mengenali bahasa tubuh itu, tapi memilih untuk tetap diam. Belum waktunya ia bergerak. Seorang remaja lelaki kurus dengan baju kaos lusuh tiba-tiba mendekat, membawa kantong plastik besar berisi jeruk pesanan. Mbak Sri, ini jeruk dari Pak Saman. Katanya ini yang terbaik. Sri mengangguk sambil memeriksa. Bagus sekali. Terima kasih, Dik. Ia menyelipkan selembar uang ke tangan bocah itu, yang langsung tersenyum lebar sebelum pergi. Menjelang pukul 10 pagi, matahari mulai terasa terik. Beberapa pedagang mulai mengibas-ngibaskan topi atau handuk kecil untuk mengusir panas. Sri berdiri sebentar, meregangkan punggungnya. Pandangannya tak sengaja tertuju ke arah pintu masuk pasar.
Di sana, seorang pria berseragam polisi tengah berjalan masuk. Langkahnya santai tapi penuh wibawa, setidaknya di mata orang awam. Beberapa pedagang langsung menunduk atau pura-pura sibuk membereskan dagangan. Sri memperhatikan dari jauh. Ia mengenali wajah itu, Sarman. Polisi yang namanya sering terdengar di telinga para pedagang, namun bukan karena kebaikan. Desas-desus mengatakan ia suka memeras dan mencari masalah, terutama pada pedagang kecil yang tak berdaya. Sri menghela napas pelan, lalu kembali duduk. Sarman mulai berkeliling, berbicara dengan beberapa pedagang. Kadang ia tersenyum, kadang wajahnya berubah dingin. Entah apa yang ia bicarakan, tapi beberapa pedagang tampak gelisah. Sri memalingkan wajah, pura-pura sibuk mengatur mangga di depannya. Namun, hatinya berdegup sedikit lebih cepat. Ia tahu, cepat atau lambat, sosok itu akan mendekat. Dan benar saja, langkah-langkah berat itu akhirnya berhenti di depan lapak Sri. Bayangan tubuh Sarman menutupi sebagian cahaya matahari yang mengenai meja dagangan. Sri mengangkat kepalanya perlahan, menatap wajah pria itu. Mereka saling menatap beberapa detik, dan dalam tatapan itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar pertemuan antara pedagang dan polisi, tapi dua orang yang sama-sama tahu bahwa pertemuan ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Sarman berdiri di depan lapak Sri, kedua tangannya terselip di saku celana. Wajahnya teduh di permukaan, tapi tatapannya menusuk, penuh rasa ingin tahu. Seragam coklatnya terlihat rapi, sepatu hitamnya berkilat meski sedikit terkena debu pasar. Di saku dadanya, tanda pangkat kecil berkilau terkena cahaya matahari yang menembus celah-celah kanopi. Sri, ya? Suaranya berat, sedikit serak. Sri mengangguk, tetap duduk di bangkunya. Iya, Pak. Mau beli buah. Nada suaranya datar, netral, seperti layaknya pedagang yang melayani pembeli baru. Sarman tertawa kecil, tapi bukan tawa yang hangat. Lebih mirip senyum yang mengukur, menimbang. Beli? Belum tentu. Saya cuma mau tanya-tanya. Beberapa pedagang di sekitar mereka mulai melirik, sebagian berpura-pura sibuk. Sri tahu, perhatian orang-orang di pasar cepat sekali berpindah jika ada sesuatu yang tidak biasa. Ia tetap tersenyum tipis, walau matanya memerhatikan setiap gerakan Sarman. Silakan, Pak. Kalau soal buah, saya bisa jelasin, kata Sri sambil menyusun kembali mangga yang hampir jatuh dari tumpukan. Tiba-tiba, Sarman mengambil sebuah jeruk dari keranjang dan memutarnya di tangan. Buahnya bagus, tapi mahal nggak? Tanyanya sambil menatap tajam. Harganya wajar, Pak. Sesuai kualitas, jawab Sri singkat. Sarman mendekatkan wajahnya sedikit. Kalau saya bilang turunin harga, bisa? Sri menatap lurus, masih dengan nada tenang. Kalau beli banyak, saya kasih harga lebih murah. Tapi kalau satuan, harganya tetap, Pak. Jawaban itu membuat Sarman tersenyum miring. Keras juga lidahmu, ya? Udara di sekitar mereka terasa menegang. Seorang pedagang sayur di sebelah kiri Sri menghentikan aktivitasnya, pura-pura merapikan sayuran tapi telinganya jelas menguping. Sarman meletakkan jeruk kembali, lalu menyandarkan satu tangannya di meja kayu lapak Sri. Kamu baru di sini, kan? Sri menggeleng. Sudah beberapa bulan, Pak. Heran, saya baru dengar ada penjual buah yang berani jawab begini sama saya. Suaranya pelan, tapi mengandung ancaman. Sri menunduk sebentar, lalu kembali menatapnya. Saya cuma berdagang, Pak. Nggak ada maksud apa-apa. Sarman mendengus. Begitu? Jangan sampai nanti kamu ada maksud lain, ya? Ia melangkah mundur sedikit, tapi tatapan matanya tetap menusuk. Sri tetap diam, membiarkan keheningan singkat itu menggantung di antara mereka. Ia tahu, Sarman sedang mencoba mengukur batasnya. Beberapa menit kemudian, Sarman beranjak lapak lain, menyapa pedagang lain dengan nada lebih ramah, atau pura-pura ramah. Namun, sebelum pergi, ia sempat melirik lagi ke arah Sri.
Lirikannya singkat, tapi cukup untuk memberi pesan, "Aku akan kembali." Sri menarik napas dalam, mencoba mengusir ketegangan yang merayap di dadanya. Ia kembali mengatur buah-buah, meski hatinya masih waspada. Hari itu berlalu dengan penjualan yang cukup ramai, tapi interaksi singkat dengan Sarman membekas di pikirannya. Di balik senyum tipisnya, Sri menandai satu hal. Pria itu bukan sekadar polisi pasar yang iseng. Ada sesuatu di balik caranya memandang. Menjelang sore, saat matahari mulai condong ke barat, Sri membereskan dagangannya. Pasar mulai sepi, pedagang satu persatu menutup lapak. Saat itulah, ia melihat sosok pria berbaju preman yang sempat diperhatikannya tadi pagi, yang langkahnya kaku dan matanya selalu berputar. Pria itu berdiri di sudut, berbicara pelan dengan Sarman. Dari jarak itu, Sri tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun, ia memperhatikan bahasa tubuh mereka. Isyarat tangan cepat, kepala yang mengangguk singkat, dan sesekali tatapan ke arah lapaknya. Perlahan, Sri meraih tas kain yang tergantung di belakang lapak, mengeluarkan sebuah buku catatan lusuh. Di dalamnya, di antara catatan penjualan dan daftar harga buah, tersembunyi beberapa lembar foto dan kertas kecil penuh tulisan. Ia menatapnya sebentar, lalu menyelipkannya kembali. Sore itu, Sri pulang dengan langkah yang tampak biasa. Namun di dalam benaknya, sebuah peringatan mulai berkumandang. Permainan ini sedang dimulai, dan Sarman mungkin adalah pintu pertama yang harus ia lewati. Pagi berikutnya, pasar Lomanis kembali dipenuhi oleh hiruk-pikuk. Suara pedagang yang saling bersahutan, bau amis ikan bercampur dengan wangi kue basah, serta teriakan anak-anak yang berlari-larian di lorong sempit membuat pasar seolah hidup dengan denyutnya sendiri. Bagi orang biasa, suasana itu hanyalah rutinitas. Tapi bagi Sri, setiap hari di pasar adalah arena pengamatan. Setiap orang adalah potongan puzzle yang mungkin penting dalam misinya. Sri duduk di bangkunya seperti biasa, mengenakan blus sederhana berwarna biru muda. Tangannya sibuk mengelap buah mangga satu persatu agar tampak lebih mengilap. Senyum tipis selalu ia berikan pada setiap pembeli yang mampir, meski pikirannya tidak sepenuhnya berada di lapak itu. Ia masih mengingat tatapan Sarman kemarin, tatapan yang bukan sekadar mencari pedagang nakal, tapi seakan ingin menembus lapisan dalam dirinya. Dan firasatnya benar. Tidak butuh waktu lama, suara sepatu hitam menginjak keras lantai pasar yang berdebu terdengar semakin mendekat. Sri mengangkat wajahnya. Sarman muncul di antara kerumunan, langkahnya tegap, tatapannya tajam, kali ini tidak sendiri. Dua pria berbadan besar dengan seragam polisi kusam mengikuti dari belakang. Wajah para pedagang langsung berubah. Sebagian menunduk, sebagian berpura-pura sibuk, sebagian lagi saling pandang dengan gelisah. Kehadiran mereka membawa hawa dingin di tengah panasnya udara pasar. Pagi, pedagang buah, suara Sarman terdengar nyaring, sengaja dibuat lebih keras agar semua orang mendengar. Ia berhenti tepat di depan lapak Sri, menendang keranjang kosong yang ada di samping meja kayu. Suara kayu beradu keras, membuat beberapa pembeli terlonjak kaget. Sri tetap duduk, menatapnya dengan tenang. "Selamat pagi, Pak. Mau beli buah?" Suaranya datar, tak ada getaran takut, hanya nada biasa seorang pedagang. Tapi di balik tatapan itu, ada percikan api yang siap menyala. Sarman menyeringai. "Beli buah? Saya datang bukan buat belanja. Saya dengar, kamu ini pedagang baru yang sombong. Seenaknya pasang harga, nggak mau ikut aturan." Ia menoleh ke kerumunan yang mulai mengitari. "Betul kan, kalian?" Beberapa pedagang saling pandang, tak ada yang berani menjawab. Diam yang mengandung ketakutan. Sri masih duduk, tangannya pelan menata kembali jeruk yang tadi nyaris jatuh karena tendangan Sarman. "Saya cuma jual sesuai harga, Pak. Tidak ada niat macam-macam." Jawaban itu membuat wajah Sarman mengeras. Dengan cepat, ia menendang salah satu keranjang buah di depan Sri. Mangga-mangga yang sudah ditata rapi bergelinding ke tanah, sebagian terinjak oleh pembeli yang panik mundur. Suara teriakan kecil terdengar dari beberapa orang. Sri refleks berdiri. Dadanya bergetar, bukan karena takut,
melainkan menahan amarah. Namun, ia tetap menjaga raut wajahnya tetap tenang. "Kenapa diam saja?" bentak Sarman. Suaranya menggema ke seluruh lorong pasar. Ia melangkah maju, mendorong meja kayu Sri hingga hampir terbalik. Seorang pedagang tua di sebelah Sri tak tahan lagi. "Pak, jangan begitu. Dia cuma jualan buah. Salahnya apa?" teriaknya dengan suara bergetar. Sarman menoleh cepat, matanya menyipit. "Kau mau ikut campur? Hah?" Ia mengangkat tongkat kayu yang dibawanya, membuat pedagang itu mundur ketakutan. Sri maju setengah langkah, berdiri di antara pedagang tua itu dan Sarman. Matanya lurus, tenang, tapi penuh wibawa. "Cukup, Pak. Jangan sakiti orang lain." Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang terperangah melihat keberanian Sri. Perempuan biasa, pedagang buah, berani berdiri menantang seorang polisi yang ditakuti banyak orang. Sarman mendengus keras, lalu tanpa peringatan menendang perut Sri. Tubuhnya terdorong ke belakang, hampir menabrak meja kayu. Orang-orang berteriak kaget. Beberapa perempuan menutup mulutnya, anak-anak menangis ketakutan. Namun sesuatu terjadi. Sri yang terhuyung tidak jatuh sembarangan. Tubuhnya berputar sedikit, kedua kakinya menapak tanah dengan mantap. Cara ia menahan tubuh, keseimbangan yang sempurna, refleks yang tak biasa. Semua itu tidak mungkin dimiliki seorang pedagang biasa. Beberapa orang langsung berbisik pelan. "Kok bisa begitu? Dia seperti tentara." Sarman juga melihatnya. Alisnya berkerut. "Heh, kau ini siapa sebenarnya?" tanyanya dengan nada penuh curiga. Sri tidak menjawab. Ia hanya berdiri, menatap lurus. Matanya tajam, bukan lagi mata seorang pedagang pasar biasa. Dalam diam itu, ada isyarat, sesuatu sedang berubah. Udara di pasar terasa berat. Semua orang menahan napas. Di tengah keramaian yang biasanya penuh tawa, kini hanya ada keheningan tegang. Insiden kecil itu, yang awalnya tampak seperti aksi arogansi seorang polisi, telah membuka celah rahasia besar yang disembunyikan Sri. Dan sejak saat itu, kehidupan Sri tak akan pernah sama lagi. Pasar Lomanis yang biasanya penuh dengan riuh tawa kini berubah menjadi panggung ketegangan. Setelah insiden tendangan itu, suasana seolah membeku. Para pedagang dan pembeli menahan napas. Mata mereka terpaku pada Sri yang masih berdiri tegak di depan lapaknya. Sarman menatapnya dengan sorot curiga. Wajahnya memerah menahan amarah karena merasa dipermalukan. Dua polisi yang ikut bersamanya melangkah maju, siap menekan Sri lebih keras. Salah satunya bahkan sudah memegang lengan pentungan yang diselipkan di pinggangnya. Namun, Sri tetap berdiri diam. Nafasnya stabil, matanya fokus. Tidak ada rasa gentar di wajahnya. Yang ada hanyalah ketenangan yang anehnya justru membuat orang-orang di sekitar semakin yakin. Perempuan ini bukan orang sembarangan. Sarman melangkah lebih dekat, menatap Sri dari jarak hanya 1 meter. "Kau berani sekali, perempuan kecil. Baru ditendang, masih berani berdiri menantang? Jangan pikir bisa sok kuat di hadapan polisi." Sri menatapnya lurus, tanpa berkedip. "Saya hanya berdagang, Pak. Tapi saya juga manusia. Jangan injak harga diri saya." Suaranya tegas, jernih, terdengar jelas meski ia tidak berteriak. Kata-kata itu membuat beberapa pedagang berdesis pelan, sebagian mengangguk dalam hati. Mereka tahu Sri benar, tapi tak satu pun berani bersuara lantang. Sarman tertawa pendek, dingin. "Harga diri? Hahaha. Harga diri apa yang bisa dibela pedagang pasar rendahan?" Ia tiba-tiba mendorong meja dagangan Sri dengan keras. Buah-buah bergelinding lagi, sebagian terinjak-injak orang yang panik mundur. Seorang pemuda pedagang tahu di sebelah Sri refleks berteriak, "Sudah, Pak, jangan begitu, kasihan dia." Sarman langsung menoleh. "Diam kau." Ia mengangkat tangannya, siap menampar pemuda itu. Dan disitulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sri melangkah maju dengan cepat, tangannya terangkat menahan pergelangan Sarman sebelum sempat menampar.
Gerakannya tidak kasar, tapi mantap. Sentuhan itu cukup untuk menghentikan tenaga seorang pria berbadan besar. Mata Sarman membelalak, kaget. Kerumunan terdiam, beberapa mulut terbuka lebar. Seorang ibu bahkan menjerit pelan. Astaga! Sri melepaskan tangannya, tapi sikap tubuhnya tetap waspada. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah, ucapnya pelan, tapi tajam. Sarman mundur setapak, lalu menyeringai. Ho, ternyata bukan pedagang biasa kau ini. Ada tenaga, ada keberanian. Siapa kau sebenarnya? Hah? Sri tidak menjawab. Ia hanya berdiri dengan sikap tubuh tegak. Napasnya tetap stabil. Namun, dari sorot matanya jelas bahwa ia siap menghadapi apapun. Salah satu polisi anak buah Sarman tidak tahan. Pak, biar saya yang bereskan. Ia melangkah cepat ke arah Sri, berusaha meraih lengannya. Sri bergerak sepersekian detik sebelum tangannya disentuh. Ia memutar tubuh, menunduk, lalu menggeser lengan pria itu dengan teknik sederhana. Akibatnya, polisi itu kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh tersungkur. Gerakan itu cepat, ringan, dan jelas bukan gerakan orang biasa. Kerumunan langsung gaduh. Bisik-bisik menyebar. Lihat gerakannya. Itu seperti tentara. Dia bukan orang sembarangan. Siapa sebenarnya perempuan ini? Sri berdiri kembali di posisi semula. Wajahnya masih tenang. Namun, di dalam dadanya, ia tahu garis yang selama ini ia jaga sudah mulai terlewati. Identitasnya yang ia simpan rapat bisa saja terbongkar kapan saja jika situasi semakin memanas. Sarman memandanginya dengan tatapan tajam penuh kecurigaan. Heh, kau ini bukan pedagang. Jangan-jangan. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi semua orang bisa merasakan arah pikirannya. Sri tidak menampik, tidak juga mengiyakan. Ia hanya menunduk sebentar, lalu kembali merapikan buah yang berserakan. Tindakan kecil itu seakan pesan bahwa ia ingin mengakhiri keributan. Namun, Sarman tidak semudah itu berhenti. Harga dirinya sebagai aparat seolah dipermalukan di depan publik. Ia melangkah maju lagi, wajahnya merah, urat lehernya menegang. Kau pikir bisa seenaknya menantang polisi? Teriaknya, suaranya menggema di lorong pasar. Sri menoleh pelan, menatap lurus ke arahnya. Saya hanya membela diri, Pak. Kalau Bapak merasa berkuasa, gunakanlah kuasa itu untuk melindungi, bukan menindas. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk harga diri Sarman. Kerumunan bergemuruh, beberapa orang berani bersuara kecil mendukung Sri. Sarman semakin marah. Tangannya mengepal, tubuhnya condong ke depan. Tapi justru di saat itu, Sri melangkah setengah meter maju, berdiri lebih dekat darinya, tubuhnya tegak tanpa gentar. Sorot matanya tidak lagi seperti pedagang biasa. Ada wibawa militer, ada disiplin yang tak bisa disembunyikan. Kerumunan kembali terdiam. Semua orang sadar, apa yang baru saja mereka saksikan bukan keberanian biasa. Itu adalah keberanian seorang yang terlatih. Seorang yang terbiasa berdiri di garis depan menghadapi ancaman. Dan tanpa mereka sadari, saat itu, identitas Sri perlahan mulai terbuka. Keributan di pasar Lomanis semakin menjadi tontonan. Orang-orang yang tadinya sibuk belanja kini berhenti di tengah lorong, berkerumun mengelilingi Sri dan Sarman. Beberapa pedagang menutup lapaknya setengah hati, khawatir kalau suasana akan berubah ricuh. Anak-anak digandeng orang tuanya menjauh, sementara kaum pria muda justru mendekat lebih dekat, ingin tahu bagaimana akhir dari ketegangan itu. Sri masih berdiri di depan lapaknya. Wajahnya tenang tapi sorot matanya tajam. Sarman, dengan wajah merah padam, merasa harga dirinya diinjak. Baginya, seorang pedagang pasar tak pantas menantang apalagi mempermalukan aparat di depan umum. Cukup main-main, teriak Sarman. Ia melangkah maju, tangannya terangkat hendak mendorong Sri sekali lagi, lebih keras dari sebelumnya. Namun kali ini, Sri bergerak lebih cepat. Dalam hitungan detik, ia memutar tubuh, menangkis tangan Sarman dengan gerakan halus namun mantap.
Tubuh Sarman yang besar justru kehilangan keseimbangan, tersungkur ke samping, hampir menabrak salah satu meja pedagang tahu. Kerumunan langsung bersorak kaget. "Ya Allah, itu gerakan tentara," bisik seorang pedagang tua. "Aku pernah lihat di latihan militer, persis begitu," sahut yang lain. Sarman bangkit dengan wajah semakin merah. "Kurang ajar. Kau berani menjatuhkan polisi?" Suaranya meledak. Dua anak buahnya langsung bergerak, hendak menahan Sri. Yang satu meraih bahu, yang lain mencoba memegang tangannya. Tapi Sri kembali menunjukkan refleks luar biasa. Dengan satu langkah gesit, ia menghindar, meraih lengan salah satu polisi, lalu memutarnya dengan teknik penguncian sederhana. Polisi itu meringis kesakitan sebelum dilepaskan kembali. Gerakan cepat, tanpa membuang tenaga berlebih, namun jelas hasil latihan bertahun-tahun. Kerumunan makin riuh. Desas-desus cepat menyebar, bagaikan api yang menyambar daun kering. Itu pasti tentara. Dia bukan pedagang biasa. Kenapa dia nyamar jadi penjual buah? Sri berdiri kembali, menghela napas dalam, menyadari bahwa semuanya tak lagi bisa disembunyikan. Ia menatap Sarman yang kini berdiri dengan tatapan penuh amarah bercampur kebingungan. "Aku tidak ingin keributan ini terjadi." Suara Sri terdengar lantang, jelas di telinga semua orang. "Tapi kalau ada yang berbuat semena-mena, aku tidak bisa tinggal diam." Sarman mendengus keras. "Kau siapa sebenarnya?" Sri diam sejenak. Sorot matanya berkeliling menatap wajah-wajah pedagang yang menaruh harap padanya, orang-orang kecil yang selama ini sering jadi korban arogansi aparat. Dalam detik itu, Sri tahu menyembunyikan identitasnya tak lagi mungkin. Dengan langkah tenang, ia berdiri lebih tegak, tubuhnya mantap, posturnya seperti seseorang yang terlatih disiplin. "Namaku Sri," katanya pelan tapi mantap. "Aku marinir." Kerumunan terkejut. Suara riuh langsung pecah, seperti gelombang besar yang menghantam karang. "Marinir. Astaga, aku tidak salah lihat tadi. Pantas saja gerakannya begitu. Ya Allah, ternyata dia tentara." Sarman melongo beberapa detik, lalu tertawa mengejek. "Marinir? Hah? Pedagang buah ngakunya marinir? Jangan-jangan hanya omong kosong untuk menakut-nakuti orang." Sri menatapnya lurus, tidak goyah sedikit pun. "Aku marinir. Aku menyamar di sini bukan tanpa alasan." "Dan kau?" Suaranya berhenti sebentar, memberi jeda yang membuat semua orang menahan napas. "Telah menunjukkan siapa dirimu di depan semua orang." Sarman terdiam sejenak, lalu menyeringai penuh kebencian. "Berani sekali kau main api dengan polisi." Tensi semakin tinggi. Sri tahu ucapannya barusan telah membuka pintu pada masalah yang lebih besar. Ia sudah menunjukkan siapa dirinya, meski hanya sebagian. Tidak ada jalan kembali. Kerumunan mulai berubah sikap. Jika sebelumnya mereka takut, kini banyak yang berdiri di belakang Sri, meski hanya dengan tatapan dan bisikan. Mereka merasa ada harapan, ada seseorang yang bisa menantang arogansi aparat di depan mata mereka. Sarman menyadari hal itu. Matanya menyapu kerumunan, melihat perubahan sikap orang-orang pasar. Wajahnya semakin kaku. Baginya, itu adalah ancaman yang tak bisa dibiarkan. "Bawa dia ke kantor," perintah Sarman pada anak buahnya. Dua polisi itu maju lagi, kali ini lebih hati-hati, karena mereka tahu Sri bukan orang biasa. Namun, Sri tidak melawan. Ia mengangkat tangannya perlahan, seakan menyerah, dan berkata, "Baik, kalau memang itu keputusanmu, aku ikut. Tapi ingat, setiap tindakanmu hari ini dilihat banyak orang, dan aku tidak akan diam." Kerumunan gaduh lagi. Ada yang berteriak menahan Sri, ada yang menangis kecil, ada juga yang memaki Sarman. Namun Sri tetap berjalan tenang, dikawal keluar pasar. Tatapannya tidak menunjukkan kekalahan, justru keteguhan. Di balik wajahnya yang tenang, Sri tahu inilah awal dari misi yang sebenarnya. Semua penyamaran, semua kesabarannya di pasar, kini mulai berbuah.
Identitasnya sebagai marinir sudah terungkap, tapi rahasia yang lebih besar masih tersembunyi rapat. Dan ia siap menghadapinya. Kantor polisi di ujung kota Lomanis tidak pernah tampak seseram sore itu. Gedung tua bercat putih kusam itu berdiri angkuh di tepi jalan raya, dengan pagar besi tinggi yang menjulang seperti gigi-gigi penjara. Lampu neon di depan gedung menyala redup meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Di halaman, motor-motor dinas berjejer rapi, beberapa di antaranya masih panas setelah dipakai patroli. Sri berjalan diapit dua polisi, tangannya terikat longgar dengan borgol. Wajahnya tetap tenang, matanya mengamati setiap detail. Pintu yang berderit, jendela berjeruji, aroma rokok yang pekat di udara. Di belakang mereka, Sarman menyeringai puas, merasa telah menaklukkan musuh besar di hadapan banyak orang. Bawa dia ke ruang interogasi, perintah Sarman, suaranya dingin. Lorong kantor itu panjang dan sempit. Dindingnya dipenuhi poster tentang disiplin dan keadilan, tapi bau apek dan cat yang mengelupas seakan menertawakan kata-kata itu. Beberapa polisi lain melirik Sri dengan tatapan penasaran. Mereka berbisik-bisik, sebagian tak percaya bahwa seorang perempuan muda yang tadi pagi berjualan buah kini disebut-sebut sebagai marinir. Sri duduk di kursi besi di ruang interogasi. Ruangan itu sederhana, hanya meja kayu tua, dua kursi, lampu bohlam menggantung redup di langit-langit. Udara dingin dari kipas angin tua berputar lambat, tidak cukup mengusir panas yang menusuk kulit. Sarman masuk, menutup pintu dengan keras. Ia melempar map tebal ke atas meja. Kau pikir bisa mempermalukan aku di depan orang banyak? Hah? Suaranya bergemuruh, penuh emosi. Sri hanya menatapnya. Tak ada jawaban, hanya tatapan tajam yang membuat Sarman makin geram. Ngaku kau siapa sebenarnya? Bentak Sarman, tangannya menghantam meja kayu hingga bergetar. Sri menghela napas, suaranya tenang. Aku sudah bilang, aku marinir. Aku menyamar. Ruangan itu hening sesaat, hanya suara kipas angin yang berdecit. Lalu Sarman tertawa keras, sarkastis. Marinir, katanya. Kalau benar, apa urusan marinir jualan buah di pasar kumuh? Hah? Atau kau hanya pencari masalah? Sri masih diam, lalu perlahan menunduk. Dari kantong bajunya, ia merasakan sesuatu. Sebuah alat kecil seukuran koin yang sudah menyala sejak ia ditangkap. Alat perekam. Setiap kata, setiap bentakan Sarman, semua terekam jelas. Sarman melangkah mendekat, menunduk hingga wajahnya sejajar dengan Sri. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu? Apa tujuanmu? Atau kau memang sengaja datang untuk menjatuhkan kami? Sri menatapnya lurus. Yang menjatuhkan dirimu adalah dirimu sendiri, Sarman. Bukan aku. Urat leher Sarman menegang. Ia meraih kerah baju Sri, mengangkatnya sedikit dari kursi. Jangan main-main, perempuan. Namun sebelum amarah itu meledak lebih jauh, pintu ruangan terbuka. Seorang perwira polisi lain masuk, usianya sekitar 40-an, wajahnya serius. Sarman, cukup. Jangan pakai kekerasan di dalam kantor. Kau lupa di luar ada orang-orang yang memperhatikan? Gosip cepat menyebar. Sarman melepaskan cengkeramannya dengan kasar, mendengus kesal. Dia harus diinterogasi sampai jelas. Perwira itu menatap Sri dengan pandangan tajam, tapi berbeda. Ada kehati-hatian, seolah ia menimbang sesuatu. Kalau benar kau marinir, buktikan. Kalau tidak, kami punya alasan untuk menahanmu lebih lama. Sri tidak menjawab. Ia tahu, semakin banyak ia bicara, semakin besar risikonya. Ia hanya membiarkan situasi berjalan, sambil memastikan alat perekam di kantongnya terus bekerja. Malam itu, Sri ditempatkan di ruang tahanan kecil. Dindingnya lembab, lantainya dingin. Hanya ada kasur tipis di sudut. Lampu redup menyala sepanjang malam. Dari sela jeruji, ia bisa melihat beberapa polisi duduk di luar sambil merokok, bercakap dengan suara rendah. Ia tak mendengar jelas, tapi kata, uang setoran, atasan, dan, bagi hasil, sempat menyelip ke telinganya.
Itulah yang ia tunggu. Sri berbaring, menatap langit-langit kusam, bibirnya bergetar mengucapkan doa singkat. Ia tahu, jalan yang ia pilih penuh risiko. Identitasnya sebagai marinir sudah terungkap, tapi misi yang lebih besar belum selesai. Ia bukan hanya sedang membela diri dari arogansi seorang polisi. Ia sedang menyingkap borok dalam tubuh aparat, borok yang sudah lama menggerogoti keadilan. Di balik dinginnya jeruji, tekadnya semakin kokoh. Setiap kata, setiap tindakan, akan ia gunakan untuk membuka tabir korupsi yang selama ini menindas rakyat kecil. Dan malam itu, di ruang tahanan yang sunyi, Sri tahu satu hal, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, kabar tentang pedagang buah yang ternyata marinir sudah menyebar ke seluruh penjuru kota. Pasar Lomanis menjadi bahan pembicaraan, dari warung kopi hingga kantor kelurahan. Semua orang ingin tahu, siapa sebenarnya Sri, mengapa seorang marinir menyamar di pasar, dan yang paling mengejutkan, berani menantang polisi di depan orang banyak. Sementara itu, di ruang tahanan kantor polisi, Sri duduk dengan tenang. Matanya tertutup, tapi pikirannya bekerja cepat. Alat perekam kecil di kantong bajunya sudah penuh dengan suara bentakan, ancaman, bahkan percakapan samar para polisi tentang setoran dan atasan besar. Itu bukan bukti lengkap, tapi cukup sebagai potongan puzzle pertama. Ketika malam sebelumnya ia dipindahkan ke ruang interogasi kedua, Sri sempat memanfaatkan kesempatan. Dengan gerakan cepat, ia berhasil mengaktifkan ponsel cadangan yang tersembunyi di sabuk kainnya. Ponsel kecil dengan fitur sederhana, tapi cukup untuk mengirim pesan singkat. Satu pesan sudah terkirim pada seseorang di luar sana. Misi tahap 2 dimulai. Bukti awal terkumpul. Keesokan harinya, suasana kantor polisi mendidih. Beberapa wartawan sudah berdatangan, mencium bau berita besar. Namun, mereka hanya bisa menunggu di depan pagar karena akses ditutup rapat. Sarman mondar-mandir dengan wajah kusut, menyadari posisinya mulai terancam. Dia harus disingkirkan cepat, kalau tidak kita semua bisa kena masalah. Bisik salah satu polisi pada Sarman di ruangannya. Sarman mendengus, suaranya penuh kebencian. Aku sudah bilang, perempuan itu cari mati. Kalau bukti itu bocor keluar, habis kita. Namun di luar dugaan, Sri sudah selangkah lebih maju. Malam itu, sebelum dipindahkan lagi, ia berhasil menyelundupkan salinan rekaman audio ke seorang petugas kebersihan yang dikenal jujur. Dengan pesan singkat, kalau aku tidak keluar besok, serahkan ini ke wartawan. Langkah itu adalah taruhan besar. Jika berhasil, jaringan korupsi akan mulai terbongkar. Jika gagal, nyawanya bisa melayang. Hari berikutnya, Sarman membawa Sri ke ruang interogasi lagi. Kali ini, suasananya lebih menekan. Lampu dipadamkan sebagian, hanya satu bohlam yang menyala tepat di atas kepala Sri. Dua polisi berbadan besar berdiri di belakangnya, seperti bayangan gelap yang siap menerkam kapan saja. Sarman meletakkan beberapa lembar kertas di meja. Kau pikir bisa mempermainkan kami? Kami sudah cek. Kau tidak ada di daftar resmi personel yang bertugas di sini. Jangan-jangan kau hanya penipu. Hah? Sri menatapnya lurus. Kau tidak akan menemukan namaku di daftar itu. Karena tugasku berbeda. Sarman menepuk meja keras. Omong kosong. Apa tujuanmu sebenarnya di pasar? Sri tidak menjawab. Ia tahu, semakin banyak ia bicara, semakin mereka curiga. Yang penting sekarang adalah waktu. Waktu agar bukti itu bisa sampai keluar. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka keras. Seorang polisi muda masuk dengan wajah panik. Pak, ada wartawan di luar. Mereka bilang punya rekaman suara dari dalam sini. Sarman membeku, wajahnya pucat seketika. Apa? Sri menunduk, senyum tipis muncul di bibirnya. Kerumunan wartawan di luar pagar kantor semakin ramai. Suara mikrofon, kamera, dan teriakan pertanyaan mulai menggema. Benarkah ada marinir ditahan di sini? Apakah benar ada praktik pemerasan di kepolisian?
Kenapa seorang pedagang ditangkap tanpa alasan jelas? Sarman keluar ruangan dengan wajah tegang, berusaha mengusir wartawan. Namun, situasi sudah terlanjur liar. Media sosial mulai dipenuhi unggahan suara rekaman, bentakan Sarman, ancaman, dan percakapan tentang uang setoran. Tagar keadilan untuk Sri mulai ramai. Di dalam sel, Sri tahu satu hal. Kini ia bukan hanya menghadapi Sarman. Ia menghadapi sistem yang jauh lebih besar. Mereka yang berada di balik layar tidak akan tinggal diam. Malamnya, sebuah mobil hitam berhenti diam-diam di belakang kantor polisi. Dari dalam keluar seorang pria berbadan tegap dengan jas hitam, wajahnya dingin. Ia bukan polisi biasa, dialah atasan yang selama ini disebut-sebut. Dengan suara rendah ia berkata kepada Sarman, "Bereskan perempuan itu. Kalau perlu, hilangkan." Sarman mengangguk patuh, meski wajahnya pucat. Ia tahu perintah itu bukan main-main. Sri, dari balik jeruji, mendengar samar suara mobil yang pergi. Ia menutup mata sejenak. Dalam hatinya, ia berdoa singkat. Lalu bibirnya berbisik, "Kalau ini permainan, aku siap. Aku tidak akan mundur." Malam semakin larut di kota Lomanis. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan dan meninggalkan kilau lampu jalan di atas aspal basah. Di dalam ruang tahanan yang dingin, Sri duduk bersandar pada dinding. Pikirannya berputar cepat. Ia tahu, setelah rekaman tersebar, posisinya kini menjadi ancaman besar bagi banyak pihak. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Ada beberapa orang yang selama ini menjadi jalur komunikasinya dengan dunia luar, orang-orang yang ia percayai. Salah satunya adalah Jaya, seorang aktivis muda yang sudah lama Sri kenal. Jaya sering membantu memberikan informasi dari luar, menyuplai kabar tentang gerakan masyarakat sipil, dan pernah menolong Sri menyelundupkan alat komunikasi kecil ke pasar. Malam itu, lewat celah kecil di pintu sel, Sri menerima pesan singkat yang diselipkan dalam secari kertas. "Bersiaplah, kami akan jemput besok malam. Percayalah padaku, J." Sri menggenggam kertas itu erat. Ada sedikit kelegaan dalam hatinya, meski ia tetap menahan diri untuk tidak terlalu berharap. Dalam misi seperti ini, kepercayaan adalah pedang bermata dua. Keesokan harinya, suasana kantor polisi semakin mencekam. Sarman mondar-mandir seperti singa terluka. Wajahnya penuh kemarahan dan ketakutan. Wartawan yang sempat menyerbu kemarin kini dijaga ketat oleh barikade aparat. Namun kabar tentang rekaman itu sudah terlanjur menyebar luas. Siang menjelang sore, pintu sel Sri dibuka. 2 polisi masuk, memintanya untuk bersiap karena akan dipindahkan ke kantor provinsi. Hatinya langsung waspada. Pemindahan mendadak tanpa prosedur jelas biasanya adalah kode berbahaya. Namun ia mengingat pesan Jaya semalam, "Percayalah padaku." Sri menurut, berjalan diapit 2 polisi menuju mobil hitam tanpa tanda dinas. Hujan kembali turun, menutupi pandangan malam. Mobil melaju cepat meninggalkan kantor, menembus jalanan yang basah. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Pintu besi besar digeser, menimbulkan suara berdecit panjang. Di dalam, cahaya lampu redup menerangi ruangan luas berisi peti-peti kayu dan drum kosong. Di tengah ruangan, berdiri Jaya. Wajahnya serius, matanya menatap Sri dengan ekspresi sulit dibaca. "Jaya," suara Sri pelan, penuh rasa lega sekaligus curiga. "Kau datang." Jaya mengangguk, tapi tidak ada senyum. "Ya, aku datang." Beberapa pria berbadan besar muncul dari balik bayangan. Mereka bukan aktivis, bukan marinir, dan jelas bukan teman. Dari tatapan mata mereka, Sri tahu ini jebakan. Dadanya sesak. Pengkhianatan terasa seperti pisau yang menusuk tanpa peringatan. Kau yang memberi mereka rekaman itu." Jaya menunduk sebentar, lalu menatapnya lagi. "Sri, kau harus mengerti. Aku tidak punya pilihan. Mereka mengancam keluargaku. Kalau aku tidak menyerahkanmu,
Mereka yang akan hancur. Sri terdiam, bibirnya bergetar menahan amarah dan kecewa. Kau menjual kebenaran demi keselamatanmu sendiri. Jaya menghela napas berat. Kebenaran tidak bisa menolong orang mati, Sri. Aku tidak sekuat dirimu. Sarman tiba-tiba muncul dari balik pintu lain, menepuk bahu Jaya dengan senyum puas. Kerja bagus. Aku tahu orang-orang macam dia tidak bisa menolak jika keluarganya jadi taruhan. Sri mengepalkan tangannya. Hatanya hancur bukan karena ancaman Sarman, tapi karena sahabat yang ia percaya ternyata memilih berpaling. Para pria berbadan besar mendekat, siap menangkapnya. Namun Sri tidak akan menyerah begitu saja. Dengan gerakan cepat, ia menendang salah satu peti kayu hingga roboh, menimbulkan suara keras. Pecahan kayu beterbangan, membuat beberapa orang terkejut. Dalam sekejap, ia melompat ke samping, memanfaatkan bayangan gelap gudang untuk bersembunyi. Awas, jangan biarkan dia kabur, teriak Sarman. Suara langkah kaki bergema di lantai semen. Sri bergerak gesit, tubuhnya menempel di dinding, matanya mencari celah keluar. Ia tahu situasi ini hampir mustahil. Namun, tekadnya jauh lebih kuat daripada rasa takut. Di saat genting itu, pikirannya kembali pada kata-kata yang ia ucapkan kemarin. Yang menjatuhkan dirimu adalah dirimu sendiri, Sarman. Dan malam itu, di gudang gelap penuh pengkhianatan, Sri bertekad bahwa meski dikhianati, ia tidak akan berhenti. Ia harus bertahan, apapun taruhannya. Gudang tua di pinggiran kota itu masih bergema oleh suara teriakan Sarman dan langkah kaki anak buahnya. Sri bersembunyi di balik tumpukan peti kayu, tubuhnya terengah, jantung berdegup kencang. Keringat bercucuran, tapi matanya tetap tajam, penuh fokus. Meski dikhianati oleh Jaya, ia menolak membiarkan misi ini runtuh begitu saja. Cari dia, jangan biarkan lolos, teriak Sarman. Suaranya membelah keheningan malam, memantul di dinding semen gudang. Anak buahnya menyebar, senter di tangan mereka menyorot ke segala arah, berusaha menemukan jejak Sri. Bayangan tubuh-tubuh besar itu bergerak-gerak di antara cahaya redup lampu gudang. Sri mengatur napas, mengingat kembali setiap detail yang ia lihat sejak masuk. Pintu utama dijaga, jendela di sisi kiri terkunci dengan besi, tapi ada celah ventilasi di bagian belakang. Itu bisa menjadi jalan keluar, kalau ia bisa mencapai sana tanpa tertangkap. Tiba-tiba, langkah kaki mendekat. Seorang pria berbadan tegap menghampiri peti tempat Sri bersembunyi. Suara sepatunya menginjak serpihan kayu terdengar jelas. Sri menunggu, menahan napas. Saat pria itu berbelok, Sri bergerak cepat. Ia melompat keluar, menyambar lengan pria itu, lalu memutarnya dengan teknik sederhana hingga tubuh besar itu tersungkur ke lantai. Senjatanya terlepas, bergulir menjauh. Dia di sini, teriak salah satu anak buah lain. Suasana langsung ricuh. Sri berlari, tubuhnya menunduk rendah, menghindari sinar senter yang menyorot liar. Sarman mengamuk, wajahnya merah. Tangkap dia, hidup atau mati. Dalam kejar-kejaran itu, Sri berhasil mencapai ventilasi di belakang gudang. Dengan sekali hentakan, ia mendorong besi tua yang berkarat, membuatnya terbuka. Tubuhnya melesat keluar, menembus hujan malam yang dingin. Di luar, gelap menyelimuti. Sri berlari di jalanan becek, kakinya terpercik lumpur. Hujan deras membasahi tubuhnya, tapi ia tidak peduli. Baginya, setiap langkah adalah perjuangan untuk tetap hidup dan menyelesaikan misi. Beberapa menit kemudian, ia berhasil masuk ke sebuah rumah kecil milik kontak lamanya. Seorang marinir senior yang dulu pernah melatihnya, Letnan Bima. Rambutnya sudah memutih, tapi tubuhnya masih tegap, tatapannya penuh wibawa. Sri, suara Bima berat, sekaligus lega. Aku sudah dengar semuanya. Kau benar-benar berani datang sejauh ini. Sri terhuyung, lalu duduk di kursi kayu di ruang tamu sederhana itu. Pak, aku sudah kehilangan jalur. Jaya, dia berkhianat. Rekaman sudah keluar, tapi mereka semakin memburuku. Aku takut misi ini gagal.
Bima menatapnya dalam. Misi ini terlalu besar untuk satu orang. Sri, kau tidak bisa terus bertarung sendiri. Saatnya kau serang balik dengan strategi. Sri mengangguk. Matanya berkilat. Semangatnya kembali berkobar. Ia menyerahkan salinan rekaman lain yang masih ia simpan. Rekaman yang lebih lengkap, termasuk percakapan rahasia tentang pembagian uang setoran dari pengusaha pasar hingga pejabat tinggi. Ini, Sri menatap Bima, adalah bukti yang bisa menjatuhkan mereka. Tapi aku butuh orang yang bisa menyebarkan ini lebih luas, bukan hanya wartawan lokal. Bima tersenyum samar. Aku punya jaringan. Mantan anak-anak asuhku yang sekarang di media, di LSM, bahkan di DPR. Kalau kau siap, kita bisa lakukan serangan balik yang akan membuat mereka tak berkutik. Malam itu, mereka menyusun rencana. Sri akan menjadi umpan terakhir, pura-pura menyerahkan diri di sebuah lokasi yang sudah ditentukan. Sementara itu, jaringan Bima akan menyiapkan jebakan. Setiap percakapan, setiap ancaman, akan direkam dan dipublikasikan langsung ke publik. Ini berbahaya, kata Bima. Begitu kau melangkah ke sana, mereka mungkin akan mencoba menghabisimu. Sri menatapnya tanpa ragu. Aku sudah siap. Lebih baik mati melawan daripada hidup sebagai korban. Langit di luar rumah bergemuruh, petir menyambar. Seakan menandai perang besar yang akan segera pecah. Keesokan harinya, berita di media sosial meledak. Sri, marinir yang ditahan polisi, akan menyerahkan diri lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tagar baru muncul, bersama Sri, ribuan orang mulai menunjukkan dukungan. Sore itu, di sebuah gudang besar di Pelabuhan Tua, panggung pertempuran terakhir sudah dipersiapkan. Sarman dan anak buahnya datang dengan wajah garang, yakin kali ini Sri tidak akan bisa lolos. Namun, tanpa mereka sadari, setiap kata dan tindakan mereka sudah siap direkam dan dipublikasikan secara langsung ke ribuan layar masyarakat. Sri berdiri di tengah ruangan, tubuhnya tegak, matanya menyala dengan keberanian. Malam itu, ia bukan lagi sekadar pedagang buah atau marinir yang menyamar. Ia adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Dan serangan baliknya baru saja dimulai. Pelabuhan Tua malam itu diterpa angin kencang. Ombak menghantam dinding dermaga, menimbulkan suara gemuruh yang berpadu dengan derik besi-besi tua gudang yang berkarat. Lampu sorot temaram bergoyang diterpa angin, menciptakan bayangan panjang yang bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Disinilah, pertempuran terakhir antara kebenaran dan kebusukan akan dipentaskan. Sri berdiri di tengah gudang, tubuhnya tegak meski basah kuyup oleh hujan yang merembes dari atap bocor. Wajahnya tenang, sorot matanya penuh ketegasan. Di kejauhan, Sarman datang bersama puluhan anak buah berseragam. Wajahnya merah padam, penuh amarah bercampur ketakutan. Kau pikir bisa mempermainkan aku, perempuan? Teriak Sarman, suaranya menggema di gudang luas itu. Menyebar rekaman, memalukan kepolisian, dan membuatku seperti orang bodoh. Sri hanya menatap lurus, tidak mundur. Aku tidak mempermalukan siapapun, Sarman. Kau mempermalukan dirimu sendiri dengan perbuatanmu. Sorak-sorai kecil terdengar dari luar gudang. Puluhan warga diam-diam berkumpul, dipandu oleh jaringan Letnan Bima. Beberapa wartawan dengan kamera tersembunyi juga sudah siap, menunggu momen kebenaran terungkap. Sarman mendekat, langkahnya berat. Sudah cukup. Malam ini semua akan selesai. Kau akan hilang, dan semua orang akan lupa padamu. Namun di detik itu, Sri merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebuah alat kecil, alat perekam yang sejak awal menemaninya. Ia mengangkatnya tinggi, lalu menyalakan tombol merah. Seketika, suara-suara rekaman mulai terdengar memenuhi ruangan. Suara Sarman memeras pedagang, ancaman terhadap warga, bahkan percakapan tentang setoran untuk atasan. Wajah Sarman seketika pucat. Anak buahnya saling pandang. Sebagian mulai gelisah. Matikan itu. Matikan, teriaknya panik, melompat ke arah Sri. Tapi terlambat. Letnan Bima dan beberapa rekannya muncul dari sisi gudang,
membawa kamera live streaming yang sudah terhubung ke media sosial. Semua percakapan, semua wajah, semua bukti, tersiar langsung ke ribuan penonton di luar sana. Sarman berhenti, tubuhnya bergetar. Kau bersekongkol dengan siapa sebenarnya? Sri berdiri tegak, suaranya lantang. Aku tidak bersekongkol dengan siapapun. Aku hanya menjalankan tugas. Aku marinir, aku penyelidik, dan aku berdiri di sini bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk rakyat yang kau tindas. Kerumunan warga di luar berteriak serentak. Hidup Sri! Hidup keadilan! Beberapa anak buah Sarman mulai menurunkan senjata. Wajah mereka ragu. Tekanan moral dari masyarakat terlalu kuat. Sarman memaki, dasar pengecut. Kalian semua lupa siapa yang memberi makan kalian. Di saat itulah, suara sirene meraung dari kejauhan. Mobil-mobil aparat dari tingkat provinsi datang, dipimpin oleh seorang perwira tinggi yang sejak awal diam-diam memantau kasus ini. Polisi berseragam lengkap masuk, langsung mengamankan Sarman dan anak buahnya. Sarman meronta, wajahnya penuh amarah. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Aku punya atasan besar. Kalian semua akan menyesal. Namun sang perwira hanya menatapnya dingin. Atasanmu juga sedang dalam perjalanan ke ruang pemeriksaan. Permainanmu selesai, Sarman. Kerumunan bersorak. Kamera wartawan merekam setiap detik. Wajah Sarman yang dulu angkuh kini tampak lusuh. Tangannya diborgol, dibawa keluar gudang. Sri berdiri diam, dadanya naik turun. Perjuangan panjang, rasa sakit, dan pengkhianatan akhirnya berbuah. Ia menatap Bima yang berdiri di sampingnya. Apakah ini benar-benar akhir, Pak? Bima menggeleng pelan. Ini bukan akhir, Sri. Ini baru permulaan. Masih banyak Sarman lain di luar sana. Tapi malam ini, kau sudah menunjukkan bahwa kebenaran bisa menang. Air mata hangat mengalir di pipi Sri. Bukan karena sedih, melainkan lega. Ia mengingat kembali pasar Lomanis, wajah-wajah pedagang kecil yang dulu ia temui setiap hari. Mereka sekarang bisa bernapas lebih lega, setidaknya untuk sementara. Beberapa hari kemudian, Sri kembali ke pasar. Tanpa seragam, tanpa penyamaran. Para pedagang menyambutnya dengan hangat, memberikan senyum dan pelukan. Lapak buahnya yang sempat berantakan kini ditata kembali oleh para tetangga pedagang. Selamat datang kembali, Sri, kata seorang ibu penjual sayur sambil menggenggam tangannya erat. Kau bukan hanya pedagang, kau pahlawan bagi kami. Sri tersenyum, menatap keramaian pasar. Di tengah hiruk-pikuk itu, ia sadar satu hal. Tugasnya sebagai penyelidik mungkin telah selesai, tapi tugasnya sebagai manusia untuk memperjuangkan keadilan tidak akan pernah berakhir. Angin pagi berhembus, membawa aroma buah segar dan suara tawa anak-anak. Pasar kembali hidup, seperti dulu. Namun kali ini, dengan satu perbedaan, ada keberanian yang tertanam di hati semua orang. Keberanian yang lahir dari seorang gadis sederhana bernama Sri, yang berani melawan badai demi keadilan.